Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini. Dan kita akan lanjutkan belajar kita, ya, belajar mengenai Laravel. Praktek, kita akan melanjutkan membuat aplikasi gudang, ya, aplikasi gudang sederhana. Barangkali mau teman-teman develop, dan kalau mau teman-teman jual ya silahkan. Ini kita akan belajar dulu cara membuatnya yang simple-simple, yang mungkin bisa membantu orang ya yang itu. Oke, let's start. Siapkan ini editornya dulu. Episode yang kemarin kita kan udah ini ya, ngatur apa ini, aktif menu ya. Kita atur menu mana yang aktif agar menu ini bisa aktif ya kan. Terus kita juga udah mengenal soal migration juga, kenapa pakai migration. Dan selanjutnya kita akan membuat CRUD gudang di sini ya. Satu halaman aja, nanti kita pakai Ajax dan pakai data table. Oke, langsung kita buat ini. View-nya udah kan ya, view-nya. Oke, langsung saja. Bismillah. Master gudang, ini master gudangnya. Dan kita akan pakai admin LTE ya. Sebentar, tak buka dulu contohnya. Ini kan saya pakai admin LTE versi 3. Sebentar, kita buka dulu admin LTE. Kita cari dulu ya admin LTE. Template admin LTE. Nah ini backstable. Nah ini ya, kita akan buat kayak gini ya. Nah, caranya kita buat kayak gini, kita copy paste dong. Kita copy paste dari admin LTE ya kan. Ini kok ini ya. Oke, admin LTE ini ya. Yang ini yang kalau teman-teman udah download ini kan yang pakai table, data table ini ya. Kita akan copy dulu ininya, data tablenya ini, dependensinya ya. Dependensinya kita copy dulu. Terus kita taruh di layout ya. Kalau dependensi kayak gitu mendingan taruh layout aja biar nggak ruwet-ruwet ke depannya. Taruh di sini bawahnya ini aja deh. Nah, terus ini jangan lupa dikasih absolute URL yang akan memudahkan kita kalau minta-minta project. Jadi nggak perlu ngeset apa URL base URL gitu, nggak usah. Langsung gitu aja cukup. Terus ini juga bawahnya, paling bawah ini data tabelnya kita copy juga. Sip, kita taruh di layout, taruh sebelah sini aja admin. Atasnya admin LTE. Ya, atasnya admin LTE ya. Nah, sip. Ininya jangan lupa apa namanya? Absolute URL-nya. Sip. Mantap. Sekarang kita tes dulu kelut apa enggak ya. Kelut apa enggak ininya ya. Dependensinya ya. Di inspect element, terus bagian konsol ini kalau mau lihat dia itu kelut apa enggak, langsung Ctrl R. Nah, berarti kalau nggak ada error berarti udah kelut. Ini udah kelut berarti. Sip. Sekarang kita contoh juga ininya ya, struktur tampilannya, struktur tampilannya. Struktur tampilan itu apa sih? Kita contoh ininya lah, HTML-nya biar gampang gitu loh. Kita cari kalau admin LT itu namanya konten, nah ini konten wrapper ya kan. Konten wrapper, kita lihat layoutnya dulu. Layoutnya dulu kan yield konten ini kan di bawahnya konten wrapper, konten wrapper, konten wrappernya ada konten header, terus konten, mana konten ini ya, konten headernya kosongan, emang langsung masuk ke konten aja, konten. Nah ini langsung aja. Oke, copy semuanya dulu, terus kita taruh di sini container fluid, taruh di sini aja. Sip, save, jangan lupa. Langsung kita reload,
Ya, ini ya datanya ya. Tab ini nanti semuanya jadi tabel-tabel gitu ya. Nggak apa-apa sih, emang sering kali gini kok ya. Oke, ini berarti ini kita kasih judul paling atas ini. Kita kasih judul namanya adalah data gudang. Nah, gini ya. Data master gudang. Nah, gudangnya di sini semua. Terus ini nama gudang. Ya, kita lihat di migration-nya kan ya. Gudang tab. Ini saya pakai shortcut sublime ya. Kalau teman-teman belum tahu soal ini, Ctrl P gini ya. Kalau mau nge-search file, kan file migrasinya kan create gudang table. Nah, ini kan langsung muncul kayak gini gampang gitu ya. Ini nama table, nama gudang, terus alamat, terus keterangan. Nah, warnanya nggak usah dulu. Sip, ada 3 ini. 1 buat CRUD-nya. T-body sampai ke bawah ini kita hapus dulu ya. Hapus dulu. Sip. Ini juga hapus. T-food-nya kayaknya nggak perlu. Hapus. Biar nggak. Nanti kalau mau komen-komen biar gampang. Sip. Sekarang kita reload. Ya, kosongan data master gudang. Sip. Selanjutnya, kita akan menjadikan dia data table. Nah, ini indentation-nya tak buat ini ya. Oke. Ini kita kasih yield sectionnya kan JS ya. Di layout ini tadi kan ada ini. Mana layout ya? Layout. Nah, ini kan belum kita kasih yield JS ya. Oke, yield belum kita kasih yield JS dan yield CSS. Nah, yield kita taruh di bawah sini, di atas sini yield buat CSS. Buat custom CSS-nya. Terus di bawah sini kita kasih yield JS. Gitu. Sip. Oke. Script. Nah, taruh sini ya. Ini JS custom khusus untuk tabel master gudang. Terus data tabelnya ini saya sudah punya contohnya, jadi biar kita mudah pakai Ajax ya. Silakan dibuka ini GitHub. Saya udah buat di GitHub. Nah, ini contohnya di sini. Ini yang sangat sering saya pakai ya, di source, view, fix. Terserah ini apa ya nanya ya. Karyawan aja. Nah, ini kan paling bawah ada data table. Nah, ini loh data table. Nah, ini loh ya. Copy aja. Sip. Terus taruh sini, paste ya kan. Udah jadi. Copy paste. Terus ininya ID-nya kan ini ID-nya table. Ini kasih ID namanya table, terserah table aja ya. Table, ini juga table. Terus apa? Bagi jumlah tiap halamannya 100. Pilihan jumlahnya 10, 25 sama semuanya. Lengthnya jangan 100 ya ini ya. Kebanyakan mungkin 50 aja. Defaultnya backlengthnya. Billing chain true, info true, processing true, server side true, ordernya defaultnya adalah di kolom nama gudang aja 0. Nggak usah berarti ya kalau gini, nggak usah. Auto with false. Nah, ini URL-nya
URL-nya yang akan kita buat itu di web.php ini ya kan. Kita akan buat route any. Jadi biar bisa post atau get gitu. Gudang data. Terus kita akan ke controller gudang controller dengan metodenya adalah data. Gini ya. Jadi ini adalah untuk mengambil data table di gudang controller. Nah, ini terserah teman-teman mau ngasih metode data atau apa. Saya biasanya pakai metode data ya. Function data. Nah, di sini kita akan mengambil data tabelnya di sini. Sip. Sekarang kita atur ini dulu, berarti ini ke gudang. Terus data. Nggak usah jenis. Sip. Metodenya kita buat post. Kenapa kok post? Jadi kalau get kadangkala itu ada apa ya, batasan di jaringan ya kan. Panjang URL di sini, itu ada batasannya. Jadi kalau udah kepanjangan itu kadang requestnya itu gagal masuk ke server. Jadi akhirnya kita buat post. Kalau post kan nggak masuk ke URL, masuk ke apa, ke data post gitu ya. Jadi nggak ada batasan. Dan seringkali data tabel ini kalau pakai metode get ininya panjang, akhirnya di server nggak bisa ngambil. Jadi pakai post aja. Sip, ininya nggak usah dulu, datanya nggak usah dulu, terus init komplitnya nggak usah dulu ya kan, nanti dulu. Jadi yang ini dulu yang diperlukan. Terus kolom dev. Nah, kolom dev ini untuk mendefinisikan kolomnya, yaitu yang pertama adalah nama gudang. Jadi 0 ini returnnya adalah return row dot nama. Nah, ini ya, pastikan sesuai dengan migrationnya. Kenapa? Biar mudah nanti kita nulis di controllernya ya. Row.nama. Terus ini kan row.alamat, berarti ini kita samakan alamat detail. Return row.alamat detail ya kan. Sip. Terus bawahnya juga return row.keterangan. Dah, kita hapus semuanya sampai sini, hapus ya. Pokoknya sampai yang hampir terakhir. Nah, ini kita sesuaikan urutannya nomor 4 ya kan, mulai dari 0, 1, 2, 3, 4. Terus sort tabelnya dia nggak bisa di sort. Udah gini aja. Ini nggak usah text no wrap, nggak usah. Text no wrap ini nanti kita akan buat biar itu teksnya itu nggak ke enter gitu loh kalau kepanjangan. Tapi ini kan keterangan kan seringkali panjang ya. Kita komen aja. Terus di layoutnya di bagian paling atas kita tambahin ini style text no wrap. Nah, ini khusus kalau teksnya kepanjangan dia tetap lurus, jadi nggak bakal ke enter. White space no wrap ya. Sip. Ini kita nggak pakai no wrap, yang atas pakai alamat detail pakai. Sebentar. Nama, alamat, keterangan. Nama, alamat, ini keterangan harusnya di sini ya. Ini nggak usah berarti. Ini nggak usah. Nah, ini berarti nomor 3. Sip. Terus ini kita akan buat gampang-gampang aja dulu. Return pakai petik yang atas ya, yang dekatnya angka 1. Ini kan bukan petik ini, tapi petik yang dekatnya angka 1 itu kan ada petik yang kayak gini. Kenapa kok pakai petik kayak gini? Karena ini bisa gabungkan variabel dengan string. Jadi kalau mau nulis variabel jadi kayak gini nanti di JavaScript-nya. Jadi lebih gampang gitu. Terus ini dulu edit sama hapus di sini ya. Kita buat tombol edit sama hapus ini kan udah ada, copy aja. Button, on click-nya nggak usah dulu. Type-nya adalah button, jangan lupa. Terus btn warning kalau buat ngedit, edit. Kita komen ini hapus aja. Sip, return, udah. Sekarang kita coba. Iya, error. Tapi data tabelnya udah ke definisi ya di kliennya. Nah, ini errornya adalah 419. Nah, kalau error 419 kayak gini biasanya karena CSRF token.
Nah, karena kita ini sudah login dan ini adalah aplikasi internal, maksudnya adalah aplikasi yang digunakan untuk karyawan perusahaan sendiri, itu kita nggak perlu khawatir soal CSRF token. Kita disable aja verify CSRF tokennya di halaman gudang ya kan, garis miring gudang bintang ya. Udah, coba jeng hilang CSRF tokennya ya. Jadi dia nggak perlu CSRF token, cuma emang belum ke definisi karena kan datanya belum ada. Sip, nggak ada error di server intinya. Sekarang kita akan buat itunya ya, handlingnya untuk data table secara manual. Kenapa kok manual? Karena akan memudahkan kita dalam mengatur gitu loh. Jadi nggak terlalu sesuai keinginan kita gitu ya. Nah, contohnya langsung aja ambil di sini, ada di sini juga. Sip. Ini atas di bagian app, terus http controller di karyawan controller ya kan. Ini kita ambil, nah ini kan data udah sama, mulai dari ini aja, copy aja semuanya sampai bawah ini, copy, lalu taruh di controller gudang. Nah di sini master ya kan. Sip. Ini gudang dot nama defaultnya. Kalau 0 sebentar. Kalau 0 ordernya itu by gudang dot nama ya kan. Maksudnya gimana? 0 itu ini ordernya adalah by nama. Terus kalau 1 ordernya by alamat detail. Terus kalau 2 order by keterangan. Sip. Kalau 3 kan nggak ada, hapus saja. Nah, oke. Terus datanya ini kita ambil itu ya, use app gudang. Nah, app gudang ini kan ini ya, apa namanya ini, model gudang ya kan. Nah, ini gudang, di selectnya semuanya aja. Nah, select all, where status nggak usah dulu, joinnya kan nggak ada join juga, kita gini dulu. Nah, ini defaultnya. Terus ini kalau ada search di sini dia akan ke handling oleh if ini. If ada search, maka kita buat where kayak gini. Ini nggak usah, user request ini nggak usah, ini cara lama. Oke, udah. Nah, ini kenapa kok kita where gabungan kayak gini? Ini biar search kita itu ke apply gitu ya. Search kita itu biar spesifik. Gimana jelasinnya ya? Seringkali kalau data table itu kan ada custom filter ya kan. Di sini ada jenis, status diaktif apa enggak ya kan. Nah, untuk menggabungkan where itu, where status aktif, where jenisnya adalah ABC, where apalagi di sini, itu search ini harus kita wrap sendiri. Biar n-nya itu ke apply gitu. Nanti teman-teman coba sendiri kalau nggak pakai kayak gini, where di tempat yang lain ini nggak akan ke apply. Jadi akhirnya morat-marit gitu nanti akhirnya. Kenapa? Karena ini kita pakai or where. Oke, langsung saja. Gudang dot nama like gudang alamat detail like gudang dot keterangan like lainnya hapus. Sip. Ini udah kayak gini, di lower gudang dot nama gini ya. If ini enggak, ini jadi ini custom filter ini nanti ya kan. Kalau di sini ada kok ya kan terus ya. Kalau di sini ada apa namanya? Filter, misal di gudang ini ada status, terus jumlah item, filter apalagi filter pengurus.
itu di sini nanti munculnya. Tapi ini kita nanti dulu ya, komen aja dulu. Terus nah sampai sini udah, ini search-nya udah, ordernya udah. Terus bagian bawah ini record filter ini dibuat kayak gini aja. Ini intinya ini data yang dibutuhkan oleh data table kayak gini, lainnya kayak gini. Udah ini nggak usah $request ya. Di $request ini kita ganti request, order by order, request. Udah gini aja, selesai. Reload. Masa error ya? Error. Kalau mau lihat error kayak gini, lihat di network ya. Tapi pastikan ini kebuka dulu. Kalau ini nggak kebuka dulu, kita nggak bisa lihat errornya. Loh kan? Loh, nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Jadi kita harus buka dulu, terus kita reload. Nah, ini muncul errornya. Ini kita XHR. Ini teman. Undefinite variable request. Kita cari $request. Nah, ini kan kita nggak pakai $request lagi. Pakai request aja. Sip. Reload lagi. Error lagi. Errornya no connection could be made because actively refused. Oh, jangan-jangan MySQL-nya belum hidup ya. Hidupin dulu MySQL-nya. Kita tes lagi. Oke, udah muncul. Nah, muncul. Nggak ada datanya. Oke. Intinya kita udah define data table, terus udah apa lagi? Udah ngeset search-nya. Nah, berikutnya kita akan tambahkan di sini tombol tambah data gudang ya. Tombol sendiri aja, nggak perlu lewat data table-nya. Kita buat di halaman mana tadi? Gudang blade. Nah, di sini bagian atas ini div class row div class full md12 sama bawahnya juga. Jangan lupa teman-teman, ini dikasih ini ya, satu div lagi, yaitu namanya adalah table responsive, biar kalau layarnya kekecilan dia bisa geser-geser gitu. Sip. Terus bagian sini kita kasih button, kelasnya btn primary tambah gudang. Terus ini kita type-nya button, jangan lupa on click tambah gudang form show. Reload ya, muncul di sini. Kita kasih ini ya, pembatas bawahnya kita kasih style, margin bottomnya 1 rem. Nah, sip, tambah gudang, klik aja sini ya, show tambah gudang form. Jadi kalau tambah gudang form di show function ini, kita akan tampilkan modal. Jadi kita harus buat modalnya, tapi ini nambahin ini udah. Oke, ini ngatur data tabelnya kayak gitu tadi. Untuk videonya sampai sini dulu, nanti kita akan lanjutkan tambah gudang ini pakai Ajax ya. Ini data tabelnya udah kita set, ini defaultnya udah kita set, pengaturan-pengaturnya ini untuk info udah, search udah semua. Oke, selanjutnya kita akan lanjutkan di tambah gudang dan edit gudang. Oke, terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat, dan jangan lupa untuk untuk berdoa sebelum. Dan bagian video ini barangkali bisa bermanfaat buat yang lainnya juga. Terima kasih telah menonton.
Dan udah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.